Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi. Yuhu! Ding 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 ding. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kalau kalian mendengarkan lagu itu, apa yang terbersit, dari benak kalian atau pikiran kalian atau apa gitu kan? Nah, jadi mungkin ya tahun 2025 ini adalah tahun yang ngebuat kita itu kayak meleleh gitu ya. Energinya meleleh gitu. Kenapa? Satu, kita dibuat terpukau. Tidak hanya terpukau, tapi juga meleleh, luluh lantak. Kita seperti kayak nangis gitu. Ya bukan seperti sih, memang nangis gitu. Meleleh pokoknya. Meleleh lah hati kita itu melihat perkawinannya si Luna Maya dan Maxim Butir, ya kan? Nah, baru-baru ini kita dibuat meleleh lagi nih. Perkawinannya Al Ghazali dengan si Alisa, begitu. Pasti kalian tahu kan ya. Dan lagu ini mewakili banget gitu. Bonsai, Bunda Maya gitu, Estianti. Nah, jadi kalian tahu kan ya dramanya kalau Bun Mai ini nggak hadir gitu dalam pernikahan anaknya karena you know lah kenapa gitu kan ya. Nah, sementara itu ketika kita melihat acara itu berlangsung dengan sangat hikmat ya kan. Gimana sih kalau kita apa ya merasakan kita turut merasakan loh ya. Kalau kita punya anak udah dewasa, terus kita mengantarkan anak kita itu dalam sebuah pernikahan atau bahtera rumah tangga. You know what I mean ya kan? Pasti juga kalian itu akan seperti ya larut lah ya. Di situ kita ngerasa larut sih. Tapi ada pemandangan yang membuat kita kayak di mana si Bun Mai ini terlihat sangat hikmat gitu ya. Auranya itu memang aura energi itu nggak bisa bohong ya. Dengan apa dalam gitu ya mengantarkan anaknya ini dalam pernikahannya gitu loh. Tapi sementara kita melihat perempuan lain tuh kayak menunduk, bolak-balik menunduk. Terus ketika ditanyain sama wartawan itu bolak-balik itu bukan bolak-balik ya. Ketika ditanyain wartawan tuh buru-buru gitu, buru-buru tuh dia kayak pergi begitu. Kalau menurut kalian gimana sih itu? Nah, hari ini kita mau ngelihat yuk perasaannya Bun Mai ketika mengantarkan anaknya itu yang siapa itu namanya yang mau menikah gitu ya. Tapi Madam Suki mau ngelihatkan pemandangan di sini ya seperti biasa. Aku kalau bisa sih setiap pagi tuh eh, naik sepeda, tuh sepedanya ya kan. Nah, terus aku terdampar karena kan kita ini terdampar di sebuah negeri yang indah elok gitu ya. Nah, depanku tuh kayak gini dan pantai ini deket banget dengan rumah Madam Suki, cuma 1 kilo ya. Dan kalian mungkin selalu bertanya ya, Madam Suki orang-orangnya mana? Ya inilah Thailand ya. Thailand itu nggak suka beranak pinak sayang. Oke. Kalau di Indonesia ini udah full bukan? Iya. Tuh kan? Iya tuh Thailand tuh. Kalian bisa bisa baca nggak? Nah, oke by the way, kita masuk ke sebuah penerawangan. Karena gini ya, ada netizen yang Madam Suki membaca ya di kolom-kolom komentar biasalah ya. Um, apa sih katanya tuh gini? Siapa itu namanya? Sebenarnya ya, sebenarnya Bun Mai itu udah move on sih ya. Ya, Bun Mai itu sudah move on begitu. Yang membuat Bun Mai itu tidak bisa move on adalah
ketika dia dipisahkan sama ketiga anaknya. Itu yang paling menyakitkan buat seorang Bunda Maya, ya kan? Nah, buat kalian yang mempunyai pengalaman yang sama, coba pasti kalian tahu ya, apa yang dirasakan oleh Bun Mai gitu ya. Dan jadi sebenarnya dia udah merelakan suaminya, ya kan? Tapi yang dia tidak bisa merelakan tuh ketika dia dipisahkan oleh anak-anaknya, dipisahkan dari anak-anaknya. Mungkin kalian juga ingat ya, pada saat itu Bun Mai juga pernah lompat pagar hanya untuk merayakan ulang tahun anaknya. Itu momen yang pasti nggak bisa dilupakan. Mungkin di sini juga ada orang tua yang sampai ingin merayakan ulang tahun anaknya aja harus meminta tolong orang lain untuk memberikan hadiah atau perhatian atau mengajak anaknya makan. Ya, itulah perasaan seorang ibu. Ya, tapi Madam Suki percaya bahwa Bunda Maya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya. Jadi ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu adalah dia akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih bersinar, pasangan yang lebih membahagiakan, pasangan yang akan menghormati dia, pasangan yang sukses, pasangan yang ganteng, pasangan yang setia, pasangan yang lebih daripada yang dia dapatkan atau dia sudah tidak bersama pasangan itu lagi. Itu ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Believe it or not. Ya, oke. Saat ini Madam Suki kepengen lihat nih, ya. Jadi Madam Suki mau mohon izin sama semesta untuk melihat, mengintip pikiran alam bawah sadar Bunda Maya dan you know what I mean, ya kan? Nggak usah disebutkan. Pokoknya ada queen-queennya gitu loh. Panggil aja si queen aja deh, karena di IG-nya kan ada bla 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 belakangnya queen gitu. Mengingatkan kita seseorang sama Luna Maya juga ya. Princess bla 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 gitu ya. Tahulah pasti kalian ya, nggak usah diperjelas. Oke, mohon izin ya semesta untuk mengintip pikiran alam bawah sadar Bunda Maya. Oke. Pada saat Bunda Maya melepas anaknya, ya kan, ada di momen itu, di mana anaknya sungkem dan bagaimana sih perasaan Bunda Maya pada saat itu? Ya, kita lihat, kita intip sekarang. Iya, sekarang. Buat nanti, bukan nanti, bukan minggu depan. Pokoknya sekarang. Oke, sekarang. Oke, kalian dilihatkan pemandangan bagus aja deh daripada ngeliatin Madam Suki aja ya. Nih, apa ini gambarnya? Oh, ini apa itu namanya? Ini nggak kelihatan ya. Ini apa itu ya? Pokoknya ini adalah bintang, ya. Bintang itu artinya adalah sebuah harapan, ya. Sebuah hal yang optimis. Jadi gini, ternyata enakan beginilah ngoceh sambil di ini ya, lebih lancar gitu. Star, ya, yang keluar star. Star di sini adalah sebuah kemajuan, perasaan yang sangat-sangat optimis, sebuah inspirasi, sebuah tujuan. Jadi beliau ini merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang apa ya? Ini yang menjadi tujuan dari anakku, ya, anak lanangku, begitu ya. Mungkin kita juga tahu dramanya ya, kalau Bun Mai itu nggak mau datang pada awalnya karena ada si Queen itu gitu kan ya. Nah, si Queen itu dia nggak mau datang, Bunda Maya nggak mau datang gitu. Terus tapi di sini diterangkan ada star bahwa ada spiritual, ada penasehat, ada seorang penasehat spiritual yang mengatakan kepada beliau, udahlah datang aja ya. Masa sih kamu kalah dengan si Queen bla bla bla. Itu anak kamu, kamu sudah menantinya, kamu dulu pernah dipisahkan. Sekarang begitu anak kamu udah besar mau menikah, masa sih kamu tidak datang hanya gara-gara kamu marah sama si Queen gitu kan ya. Nah, jadi datanglah ke acara itu ya. Tunjukkan kebesaran hatimu. Aku merasa
mau menangis. Merasa kayak ikut larut gitu loh dalam suasana itu ya. Kan kita tahu awalnya Bunda Maya nggak mau ikut ya, nggak mau datang gitu kan, karena ada si Queen itu kan yang nggak mau ngalah gitu loh. Tapi di sini ada spiritual seorang yang menasehati beliau, ya udah datang aja. Bukannya dulu kamu ketika kamu dipisahkan sama anak-anakmu, kamu begitu mencari jalan untuk ketemu untuk apalah. Tapi setelah sekarang anak muda besar, apalagi dalam momen yang luar biasa, kamu nggak datang, kamu merasa kesal, ya. Just human being ya perasaan kesal itu ya. Tetapi kan, ayo tunjukkan, eh, tunjukkan bahwa kamu adalah seorang ibu yang memiliki anak itu, gitu loh, yang akan menuju ke apa ya, ke bahtera rumah tangganya, yang akan mengatur dirinya dan istrinya gitu loh ya. No, dalam ya. Pembacaan Madam Suki dalam banget loh. Ini kan. Jadi di sini akhirnya si suami Bunda Maya datang. Beliau mengatakan, oh ya, yuk sayangku, aku dampingi kamu. Kan Madam Suki bilang apa? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri pasti akan mendapatkan laki-laki yang segalanya buat dia, yang melindungi, yang mengasihi, yang sukses. Pokoknya ya udah selesai kok sama dirinya sendiri. Itu buktinya. Kalau kalian mengatakan saya sudah selesai dengan diri saya sudah selesai dengan mantan saya nggak sakit hati lagi, saya nggak marah lagi. Bohong. Kalau kalian masih mempunyai pasangan atau kalian punya pasangan yang masih bulet atau buletisasi atau pasangan kalian itu masih membuat kalian itu sedih, marah, kecewa. Berarti kalian belum selesai dengan diri kalian sendiri. Nah, untuk itu kalian mesti datang ke Madam Suki. Bagaimana caranya Madam Suki aku selesai dengan diriku sendiri? Ya, karena ketika orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, percayalah, kebahagiaan itu akan terbuka buat kalian. Ya, tapi kalau kalian tidak selesai dengan diri kalian sendiri, kalian akan berputar-putar ke circle yang sama. Ya, circle-nya itu aja. Dan jatuhnya sakit, dikecewakan, dipecundangin, ditinggalkan atau pokoknya seperti itulah. Ya, nah akhirnya suaminya Bunda Maya bilang, aku akan menemanimu sayang. Madam Suki nggak ngikutin mereka, ya, oke? Yang ketiga, perasaannya. Nah, lancar. Jadi si Bunda Maya ini juga didukung sama sosialitanya sih, temannya, sahabatnya, teman-temannya. Ya, ayo dong Bun, datang Bun, jangan kalah sama si Queen gitu. Ya, akhirnya beliau datang dan perasaannya memang ya ini nanti ya, perasaannya yang kartu nomor 5. Ini masih kejadian kunci. Nah, ini dia mau keluar nih perasaannya. Ya, nah, jadi kartu tarot begitu sayangku. Kunci, ada sebuah tujuan, ya. Tujuanmu datang ke sana untuk anak kamu, bukan untuk siapapun, bukan untuk mantanmu, bukan untuk si Queen atau bukan untuk siapapun, only for your son. Ya, so that's why beliau mau datang, Bunda Maya. Ya, terus ini perasaannya beliau apa? Rindu sama anaknya. Orang-orang yang sudah dipisahkan sama anak-anaknya pasti merasakan ya. Ada momen-momen di mana yang tidak bisa dibayar dengan uang, energi, dan apapun. Karena waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, tapi Bunda Maya sudah selesai dengan dirinya, makanya. Ya, jadi ada sebuah kerinduan mengantar anak yang dulu mungkin berapa tahun tidak bisa dihubungi, tidak bisa dilihat karena dipisahkan. Makanya ada sebuah kerinduan yang sangat besar. Oh, anakku sudah apa ya namanya? Sudah berumah tangga, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah transisi, ya, transisi kerinduan dan ya,
ada sebuah kunci tujuan aku ke sana untuk anakku. Kalian nggak penasaran? Nah, kalian nggak penasaran nih dengan si Queen perasaannya gimana? Kenapa dia tertunduk-tunduk-tunduk gitu kan? Kenapa dia buru-buru-buru ketika ditanyain paparazzi? Coba kita intip yuk perasaannya si Queen. Sudah ada tikus. Oke, apalagi? Ada sebuah fantasi ya. 5 dong, Madam Suki. Siap. Ada sesuatu yang stuck ya, perasaan dia ya. Perasaan itu tidak bisa dibohongi, kawan. Oke, aku bacain. Di sini ada tikus, ada heart atau love, tapi di belakang love ini ada bulan. Bulan ini nggak bagus ya. Di sini ada angker. Angker itu adalah sebuah, kalau kita lagi berlayar kepengen berhenti, kita pasang angker ya. Nah, supaya kapal itu berhenti, nggak jalan. Di sini ada padi dan apa ini? Pokoknya rudal gini ya. Padi dan apa gitu kayak penepis gitu ya. Oke, jadi biarkan ini menjadi teka-teki. Suka gitu deh Madam Suki. Ya iyalah, masa kalian semuanya diintip-intipin? Ya, coba kalian yang bisa tarot, punya intuisi yang bagus. Bagaimanakah perasaan Queen pada saat tertunduk di kursi itu dan dia berada di momen itu? Ayo, coba kalian kasih ini ya, kasih penerawangan kalian, intuisi kalian, oke? Nanti ini yang berikutnya aja. Oke, buat kalian yang mau pesen apa namanya minyak muda, barangnya udah datang, tapi mohon maaf itu mungkin datang langsung habis ya, karena udah banyak banget yang minta. Dan nanti berikutnya udahlah, pokoknya kalau kalian mau tanya produk Madam Suki, tanya aja di admin ya, di 082229023699, oke? Dan buat kalian yang mau konsultasi sama Madam Suki, silakan aja hubungi atau DM di Instagram Madam Suki atau di nomor yang sama. Terus buat kalian yang mau pesen buku, daun yang berkisah, Simbo, terus apa lagi ya? Simbo, daun yang berkisah, secangkir kopi, dan rahasia bintang, silakan hubungi Madam Suki ya. Beneran kalian gak penasaran ini gimana perasaannya si Queen pas duduk bersama Bunda Maya Estianti. Oke, finally begitu aja. Sin love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya. I love you all. Bye bye. Madam Suki mau nyebur soalnya. Bye bye.